Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Diana Vitasari dengan NIM 1948-2010-72 dari Prodi Farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang patofisiologi hipertensi dan renin-angiotensi sistem. Mari kita belajar bersama-sama dan simak video berikut ini. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu patofisiologi hipertensi. Pengertian hipertensi atau lebih dikenal dengan sebutan penyakit darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah seorang berada di atas batas normal atau optimal, yaitu 120 mmHg untuk sistolik dan 80 mmHg untuk diastolik. Adapun 6 penyebab dari hipertensi itu sendiri bisa kita lihat dari skema yang saya tampilkan, yaitu ada asupan garam berlebihan, jumlah nefron berkurang, stres, perubahan genetis, obesitas, dan yang terakhir bahan-bahan yang berasal dari endotel. Bab yang pertama yaitu asupan garam berlebihan, di mana asupan garam yang tinggi akan menyebabkan pengeluaran berlebihan dari hormon natriuretik yang secara tidak langsung akan meningkatkan tekanan darah. Konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler meningkat. Meningkatnya volume cairan ekstraseluler tersebut menyebabkan meningkatnya volume darah sehingga berdampak kepada timbulnya hipertensi. Selanjutnya yang kedua yaitu jumlah nefron berkurang. Berkurangnya jumlah nefron itu sendiri diakibatkan oleh retensi natrium ginjal dan penurunan permukaan filtrasi. Selanjutnya stres, di mana stres dapat meningkatkan resistensi pembuluh darah perifer dan curah jantung sehingga akan merangsang aktivitas saraf simpatis. Peningkatan simpati akan meningkatkan kerja jantung dan meningkatkan tekanan darah. Stres diakibatkan oleh penurunan permukaan filtrasi, aktivitas berlebihan saraf, dan renin-angiotensi berlebihan, di mana aktivitas berlebihan saraf akan menimbulkan kontraktilitas. Selanjutnya, perubahan genetik, di mana perubahan genetik akan menyebabkan perubahan membran sel dan menimbulkan kontriksi fungsional dan hipertrofi struktural. Selanjutnya obesitas, di mana obesitas dengan orang yang berat badan di atas 30% memiliki peluang lebih besar terkena hipertensi. Perubahan fisiologis dapat menjelaskan hubungan antara kelebihan berat badan dengan tekanan darah, yaitu terjadinya resistensi pada hiperinsulinemia, dan pada akhirnya hiperinsulinemia ini akan menghasilkan dan menyebabkan hipertrofi struktural. Kemudian yang terakhir yaitu bahan-bahan yang berasal dari endotel, di mana disfungsi dari endotel dapat memunculkan berbagai masalah kardiovaskular seperti penyakit jantung, arteri perifer, dan juga tekanan darah yang tinggi sehingga mempengaruhi hipertrofi struktural dan konstriksi fungsional. 6 penyebab hipertensi yang saya jelaskan, kita dapat menentukan yang manakah hipertensi peningkatan curah jantung dan hipertensi peningkatan tahanan perifer. Selanjutnya kita akan membahas tentang renin-angiotensi sistem, di mana untuk mengatur tekanan darah, enzim renin bekerja sama dengan hormon aldosteron dan angiotensi, lalu membentuk suatu sistem yang dinamakan renin-angiotensi aldosteron system atau RAAS. RAAS adalah sistem hormon yang mengontrol tekanan darah. Di ginjal, di dalam dinding arteriol aferen, terdapat sel khusus yang memproduksi klorenin yang disebut sel juxtaglomerular. Setelah aktivasi oleh penurunan tekanan darah, klorenin dibelah untuk membentuk renin yang dilepaskan ke dalam darah. Kemudian renin mengubah protein plasma yang disebut angiotensinogen, diproduksi oleh hati menjadi angiotensin 1, peptida dari 10 asam amino. Kemudian angiotensin 1 selanjutnya diubah menjadi angiotensin 2, peptida 8 asam amino, oleh enzim pengubah angiotensi ACE atau angiotensin converting enzyme, yang sebagian besar terdapat di paru-paru dan ginjal. Angiotensin 2 ini
bekerja pada kelenjar adrenal untuk merangsang pelepasan aldosteron, di mana berfungsi untuk merangsang sekresi dari aldosteron. Aldosteron ini bekerja pada ginjal untuk reabsorpsi garam atau NaCl dan air. Kemudian angiotensin 2 selanjutnya bereaksi atau bekerja langsung pada pembuluh darah, merangsang vasokonstriksi atau yang disebut juga penyempitan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dari renin-angiotensin sistem ini dapat mempengaruhi patofisiologi dari hipertensi. Mungkin itu saja penjelasan dari teori hipertensi dan renin-angiotensin sistem. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan karena di sini kita sama-sama belajar. Jangan takut sebelum mencoba. Kesalahan adalah hal yang wajar bagi umat manusia. Dan terima kasih yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.